Ceritanya gimana, Bu? Oke. Udah diceritain. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini bukan mau mana ya? Habis melewati kenyataan. Kembali ke kehidupan nyata. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa. Oke. Silahkan kalian melihat ke slide yang di depan. Di situ ibu akan menampilkan. Nah, ini. Hari ini kegiatan kita adalah penyuluhan anti korupsi. Sebelum ibu memasuki materinya, silakan ibu akan memberikan kalian proses dulu ya. Silakan dikerjakan PowerPoint ke bawah. Oke, ibu sediakan ya. Ini dibagi satu orang satu ya. Silakan. Karena kalian yang bawa HP, pakai ke manual ya. Silakan. Siapa yang bawa pensil? Pulpen? Semua udah bawa ya. Jangan dilihat pensil gratisnya ya. Semua orang satu ya. Satu lagi ya. Gantian ya, Say. Gantian ya. Silahkan dikerjakan. Ini jawab sebisanya ya. Jawab sebisa kalian. Siapa yang pertama? Oke. Jawab sebisa kalian. Sebisanya kalian, setahunya kalian dulu. Karena ini proses, jadi awal, kan? Kerjakan dulu. Dibaca dulu, nanti akan dilakukan. Jawab setahunnya kalian saja ya, jangan terlalu dipaksakan. Cuma tahu kan lebih bagus, lebih baik. Ada yang sudah ya? Ada yang sudah. Pensilnya ini siapa yang belum tadi? Lucu ya kalian ke sekolah ada bawa pensil. Oke, sudah sini. Yang sudah sini. Oh, kalian dikasih nama ya, karena nanti akan disimpulkan ada perubahannya nggak sebelum dikasih materi dan juga dikasih materi itu. Jadi kasih nama dan gambarannya, paling nggak namanya sudah ya. Ya. Ya, sudah. Udah semua? Sudah kuning. Oke, sebelum kita mulai materi, coba berdiri dulu. Coba tangannya begini. Ini ya. Terus kepalanya dibeginikan, dihitung 20 kali. Hitung.
20 kali juga, 20 kali juga. Sudah 20? Ganti ke telinga. Ganti ke telinga. Ke telinga. Pelan-pelan ya. Ini biar kita nggak stres gitu ya. Sudah 20 kali? Ganti ke bawah kelompok mata. Nah ini biar tampang mata ini agak-agak turun ya, karena kalian terlalu sering nonton kita. Karena kalian kan cuma nonton TV, kan nonton kita. Mati langsung lah. Sudah? Oke, sudah. Kita lumayan relax. Sudah lumayan enak. Oke, sekarang duduk. Sekarang fokusnya ke ibu sama ke layar yang di belakang ibu ya. Oke. Nah, sepengetahuan kalian sejak kalian lahir sampai dewasa sejauh ini, menurut kalian tuh apa itu korupsi? Nah, di situ gambarnya tikus berdasi. Bagaimana? Suap. Selain suap apa? Mengambil hak orang lain itu sepengetahuan kalian ya. Terus apa lagi? Selain mengambil uang orang lain, selain suap, selain itu apa lagi? Mencuri, terus apa lagi? Melanggar nominal. Melanggar nominal itu namanya korupsi ya? Nah, tapi ini pengertian korupsi dalam bahasa Latinnya. Bisa busuk, bisa rusak, bisa memgoyahkan, menyogokkan, memutarbalikkan, bisa jadi keburukan. Seperti itu. Nah, ada lagi beberapa pengertian dari beberapa ahli di sini. Menurut Kamus Besar Indonesia itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan ya, dan sebagaimana untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, ini menurut Black Law Dictionary, korupsi suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarannya. Nah, selain dari tiga pengertian ini, ada juga tiga para ahli ini, transparansi internasional. Kalian bisa lihat sendiri di depan ya. Itu pengertiannya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 1999, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, itu pengertiannya korupsi. Itu beberapa hal terkait pengertian korupsi. Nah, supaya kita tidak melakukan korupsi, kita itu harus punya integritas dan nilai-nilai anti korupsi supaya kita tidak melakukan korupsi ya. Nah, di situ integritas itu apa? Kesesuaian antara pola pikir dari hati, luhur perkataan yang benar, perbuatan yang baik. Nah, sedangkan untuk nilai-nilai dalam anti korupsi ini ada tiga aspek. Nah, dalam tiga aspek ini terdapat 9 komponen. Nah, kalau misalkan dalam aspek inti, sudah pasti dalam diri kita itu kita harus jujur, kita tuh harus apa lagi? Nah, dalam aspek sikap kita harus apa? Adil, berani, peduli. Maksudnya berani dalam hal apa? Dalam nilai anti korupsi. Berani berkata tidak pada korupsi. Kalau misalkan jujur, kalau aspek inti misalkan jujur, kita harus bagaimana?
gratifikasi, suap, dan pemerasan. Di sini ada kalau gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat insentif atau tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Nah, ini kalau gratifikasi. Kalau suap, transaksional, pertemuan kehendak pemberi dan penerima. Berarti ada komunikasi antara orang yang mau memberi dan mau menerima, begitu kan? Biasanya dilakukan tertutup karena apa? Supaya tidak ada yang tahu, begitu kan? Oke. Nah, ini kalau pemerasan, adanya permintaan sepihak dari jabatan atau pemerintah bersifat memaksa atau menyalahgunakan kekuasaan. Kalau contohnya, kalian bisa lihat video di depan, silahkan diperhatikan ya. Ini perbedaan antara gratifikasi, suap, pemerasan, dan uang pelicin. Kayaknya muter ini ya. Ada sinyalnya enggak ya? Ya. Nah, ini videonya silahkan diperhatikan. Gratifikasi jika hadiah tersebut diterima oleh pemerintah atau pejabat, itu disebut sebagai gratifikasi karena telah dianggap ilegal. Oke, setelah kalian memperhatikan video di atas yang dibutuhkan tadi, suap itu bisa berupa apa? Saya pun janji kan, janji karena sifatnya tertutup dan satu orang memiliki apa? Kepentingan. Jadi kalian sudah bisa membedakan kan mana gratifikasi, mana suap, mana sedikit, mana pemerasan. Nah, ini dampak korupsi dalam berbagai sektor. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada banyak sekali dampaknya dari ekonomi, dari sosial, dan juga kemiskinan, juga dalam sektor birokrasi pemerintahan. Kalau ekonomi pasti pertumbuhan, penurunan produktivitas negara yang pasti. Yang kedua, lesunya pertumbuhan
kemajuan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Setahu kalian hutang negara itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Karena apa? Karena para tikus berdasi apa? Melakukan korupsi seperti itu. Nah, APBD atau APBN menguap, meningkatnya kesenjangan pendapatan. Nah, ini dari sektor ekonomi. Kalau dari sektor sosial dan kemiskinan, mahalnya harga jasa. Nah, terus terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Nah, di sini ada juga terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, solidaritas. Nah, di poin sosial dan kemiskinan, kenapa di sini bisa meningkatnya angka kriminalitas dari dampaknya anti korupsi itu kenapa menurut kalian? Kurang masukan itu. Kurangnya pemasukan karena uangnya sudah diambil sama koruptor seperti itu. Nah, dari bidang birokrasi pemerintahan, ini layanan publik tidak efisien, begitu kan? Matinya etika sosial dan politik, runtuhnya otoritas pemerintahan. Di sini dari dampak sektor politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup. Terus lagi kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, banjir, kerusakan tanah, keringan, kelangkaan air, menurunnya kualitas air, udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut. Nah, ini dari sektor pertahanan dan keamanan. Lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara. Ini kita mengalami ya, lemahnya garis batas negara. Kita mengalami karena kita disebani. Patok kita sering apa? Bergeser. Karena apa? Lemahnya karena dari dampak korupsi. Nah, ini dari penegak hukum. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, terus menghambat negara melakukan pemerataan aksen dan aset, begitu ya. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Benar nggak? Betul nggak? Kalian sering kan melihat berita di televisi para pejabat melakukan korupsi. Jadi seperti itu. Kalau menurut kalian korupsi itu terjadi karena apa? Adanya keinginan dan niat. Nah, adanya keinginan dan niat. Kalau misalkan nggak ada niat dan adanya peluang, orang pasti tidak akan melakukan korupsi. Supaya kita tidak korupsi, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti apa tadi? Jujur, disiplin, sederhana, tanggung jawab, apa lagi? Adil, berani. Nah, seperti itu. Terus tadi setelah kalian melihat materi yang di atas, ada berapa dampak dari orang melakukan korupsi dari sektor apa saja? Ekonomi, terus apa lagi? Politik, apa lagi? Sektor apa lagi? Pemerintahan. Terus apa lagi? Apa? Masyarakat. Nah, terus apa lagi? Ayo. Apa lagi? Sektor apa lagi? Sektor apa lagi? Kan ekonomi
dan pemerasan di dalam lingkungan kalian. Misalkan kalau kalian datang terlambat ke sekolah, sebenarnya itu sudah termasuk korupsi waktu kan. Kalian bisa korupsi waktu ini dari hal kecil. Biasanya dari hal kecil itu nanti akan menjadi hal yang semakin besar. Jadi mulai sekarang tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kalian supaya kedepannya, bukan nggak tahu nih kalian nanti 10 tahun yang akan datang nih mau jadi apa, siapa tuh jadi polisi, jadi anggota dewan, jadi apa. Kalau misalkan kalian menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi, insya Allah kan kalian tidak akan terbawa yang namanya arus korupsi. Oke, sebelum ibu menghadiri, tadi kan sudah pre-test, sekarang kita post-test. Setelah mendapat materi yang ibu sampaikan tadi, jawaban kalian dari pertama tadi ada perubahan nggak? Ya, ya. Ya, diingat-ingat ya. Ingat-ingat. Bu, ya. Ada keluar kalau tidak baca. Oke, sambil mengisi, sambil diingat-ingat apa yang ibu katakan. Sebelum diingat-ingat apa yang ibu katakan tadi dan materinya apa. Untuk hari ini terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya diluangkan. Kalian pasti harus belajar ya, harus menghafal materi apa yang mau kalian presentasikan tadi. Terima kasih waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.